dengan O55B5 ini memang digunakan untuk menginduksi inflamasi, terutama yang berkaitan untuk mensintesis protein apapun yang untuk mempelajari di dalam hepat. Dan ini sudah dilaporkan dalam kitnya penyedia LPS tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Saya puas. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Ira Humaira, Dokter Master of Science. Saya persilakan Dr. Ira. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Selamat sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Agilang atas kemajuannya hingga sampai pada titik ini. Yang ingin saya tanyakan mengenai penelitian Anda sangat menarik sekali ya, di mana memang anemia itu hampir 40% lebih dialami oleh ibu hamil. Nah, Anda fokus pada ibu hamil yang anemia karena inflamasi. Ya, padahal kita tahu bahwa saat kehamilan sendiri status inflamasi pun juga ada. Nah, yang Anda maksud di sini inflamasi seperti kondisi saat implantasi itu memang identik dengan adanya inflamasi, ataukah inflamasi karena ada underlying disease yang lain yang Anda maksud di sini? Mungkin itu bisa dijawab. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Dr. Ira Humaira, Dokter Magister Sains. Jadi pertanyaannya adalah apakah inflamasi yang disampaikan pada penelitian saya ini adalah inflamasi pada ibu hamil atau inflamasi dalam kondisi khusus? Betul. Jadi inflamasi yang saya sampaikan dalam judul disertasi saya yaitu berkaitan dengan inflamasi yang kondisi khusus. Kita ketahui memang selama proses kehamilan itu juga merupakan inflamasi, tapi peningkatan IL-6 pada kasus inflamasi pada kehamilan itu tidak setinggi terjadi peningkatannya seperti kita induksi dengan lipopolisakarida. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, kalau metode yang kita gunakan yaitu dengan menginduksi lipopolisakarida bakteri, sebetulnya ini kita temukan pada kasus-kasus infeksi. Nah, infeksi namun tidak terbatas karena peningkatan IL-6 juga bisa kita temukan pada kasus misalnya pada preeklamsi, pada kasus misalnya obesitas. Walaupun pada dua kasus itu elevasi atau peningkatan dari IL-6 tidak setinggi dengan melalui induksi IL-6. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya lanjutkan pertanyaan ya, Pak. Lalu apakah pada wanita hamil yang anemia tanpa inflamasi, mekanisme yang Anda gambarkan itu juga bisa dipakai? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah gambaran tersebut bisa digunakan untuk pada kasus hepsidin? Seperti yang saya sampaikan dalam naskah juga, ibu hamil ini merupakan suatu keunikan. Mungkin kalau saya bisa tambahkan, wajar kita menyebut nama ibu 3 kali ya, ibu, dan ibu. Nah, kalau kita lihat peningkatan pada IL-6 apakah bisa digunakan? Kita lihat kembali pada ibu hamil sebetulnya terjadi peningkatan estradiol. Mekanisme penyeimbangan inflamasi selama kehamilan sepertinya dilakukan oleh peranannya estradiol selama proses kehamilan. Nah, kalau kita lihat kalau kehamilan normal itu terjadi dominasi TH2 dibandingkan TH1. Tapi ketika kita lakukan induksi dengan lipopolisakarida, maka terjadi pergeseran di mana dominasi TH1 lebih dominan daripada TH2, di mana TH1 ini berperan untuk meningkatkan produksi sitokin. Oleh sebab itu, IL-6 pada penelitian saya terus meningkat, bahkan lebih tajam dibandingkan hanya mencit bunting yang tidak diinduksi lipopolisakarida. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh satu pertanyaan lagi? Boleh. Nanti hak saya bertanya tidak bisa. Jadi yang untuk penelitian yang sudah dilakukan, yang ingin saya tanyakan apakah Promovendus sudah
penelitian atau fokus terhadap faktor lain yang mempengaruhi hepsidin ini? Apakah hanya inflamasi aja? Bagaimana dengan faktor lain seperti status simpanan zat besi atau produksi eritrosit pada hewan cobanya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya adalah apakah memperhatikan faktor lain selain inflamasi untuk penelitian saya? Ini menggunakan model hewan coba. Digunakan hewan coba memang ditujukan untuk bisa menghomogenkan dari unit eksperimen yang saya bisa lakukan. Nah, kenapa faktor tadi apakah tidak difokuskan dan tidak dilakukan pengukuran? Karena dari awal kita perhatikan dari pertama kesehatan dari mencit bunting ini kami minta ketika dari penyediaan hewan coba dengan mengeluarkan surat menyatakan bahwa mencit bunting tersebut dalam kondisi sehat. Lalu bagaimana dengan kondisi eritrosit dan yang lainnya? Semua hewan coba kita berikan perlakuan yang sama dan begitu juga dengan asupan sehingga asupan yang diberikan juga volumenya sama sehingga tidak mempengaruhi Fe yang masuk ke dalam tubuh si mencit. Itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, saya puas atas jawabannya. Baik, selanjutnya calon profesor Dr. Purwo Sirejeki, Dokter Master Kesehatan. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Budi sebagai Ketua Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovendus Saudara Gilang Nugraha yang sudah pada tahapan ini ya. Jadi insya Allah, sebenarnya waktu ujian tertutup kemarin sudah ditetapkan lulus ya. Jadi sekarang ini adalah untuk promosi untuk publikasi dari penelitian. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan Mas Gilang, cuma rasanya tadi sudah ditanyakan oleh Prof. Budi Santosa, kemudian sudah ditanyakan oleh Dr. Yunias gitu ya. Jadi saya mau bertanya ke implikasi klinis, bertanya pada metode penelitian, kemudian juga rasanya kok sudah kena semua. Saya lebih kepada ketika melihat ada beberapa hipotesis dari Mas Gilang itu ternyata tidak proof gitu ya. Memang sebuah penelitian yang baik itu bukan berarti bahwa harus terbukti semua. Tetapi ketika kita sudah melakukan sebuah telaah literatur, harapannya bahwa yang sudah kita baca itu akan menjadi guidance kita untuk ya sekiranya hipotesis itu akan terbukti. Tapi kan memang faktualnya kan tidak semuanya terbukti. Nah ini hanya untuk curiosity saya. Langkah selanjutnya, next plan, karena tadi seperti disampaikan oleh Dr. Mani bahwa S3 itu sebetulnya bukan akhir dari segala-galanya, tapi S3 itu adalah pembuka pintu dari mungkin roadmap keilmuan kita di masa depan. Nah untuk ke depan kira-kira apa yang akan direncanakan oleh Mas Gilang ini supaya mempunyai kontribusi lagi yang lebih besar gitu ya pada dunia kedokteran dan kesehatan, terutama mungkin pada kasus-kasus yang anemia dalam kehamilan. Monggo Mas Gilang. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dari Dr. Purwo Sirejeki, Dokter Magister Kesehatan. Jadi beliau menyampaikan apa tindak lanjut dari penelitian yang sudah saya lakukan. Betul. Jadi saya pun bermimpi tidak berhenti di sini. Bahkan penelitian ini bisa saya lanjutkan hingga mendapatkan mungkin paten. Karena kebetulan di tempat saya bekerja itu sangat dituntut sekali kita menghasilkan produk yang dihasilkan dari penelitian. Yang pertama yang harus saya lakukan pasti di sini sudah ada tadi banyak hipotesis yang memang tidak sesuai, akan tetapi ada alur yang sudah ditemukan. Saya coba untuk melakukan penelitian di area tersebut untuk membuktikan bahwa keterlibatan jarum tersebut memang berperan dalam menurunkan besi serum di dalam tubuh ibu hamil. Dan selanjutnya terus dikembangkan, harapannya saya bisa menemukan biomarker yang memiliki sensitivitas dan spesifisitas untuk meningkatkan diagnosis terutama anemia pada ibu hamil. Karena saya berlatar belakang sebagai seorang teknologi laboratorium medik, dan harapan saya dengan menemukan biomarker tersebut kita bisa memproduksi mungkin kit sendiri atau reagen sendiri, dan goalnya menjadi paten yang mungkin bisa membantu dalam menegakkan anemia terutama defisiensi besi akibat inflamasi. Di luar itu juga semoga bisa berkontribusi untuk para klinisi dalam memanfaatkan terutama dari informasi ini penurunan besi serum terjadi ketika mengalami inflamasi
informasi dan ini perlu menjadi kewaspadaan bagi para klinisi untuk memberikan perhatian khusus baik pada ibu hamil maupun pada fetus. Itu yang bisa saya sampaikan, dokter. Saya berikan ke dokter. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Jadi memang saya ini mengikuti Mas Gilang mulai dari ujian kualifikasi, proposal, kemudian sampai ujian yang tertutup terakhir kemarin ya. Saya menilai memang Mas Gilang ini mempunyai kemampuan komunikasi verbal yang sangat bagus gitu, dan itu rasanya bisa menjadi satu modal yang baik untuk menjadi seorang dosen yang baik dan juga sebagai seorang diseminator hasil ilmiah yang telah ditemukan. Sekali lagi saya juga mengucapkan selamat kepada promotor Prof. Aryati dan Prof. Iji. Kita nanti menunggu hasil-hasil positif yang di masa mendatang ya Mas Gilang, dari janji yang sudah ditetapkan di hari ini. Matur nuwun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke undangan akademik, saya mau menggunakan hak saya untuk bertanya. Pas ini bidang kebidanan yang merupakan bidang saya. Di dalam bidang obstetri atau kebidanan itu ada dikenal dengan anemia fisiologis. Sudah pernah dengar? Ya. Sebuah anemia di mana proses terjadi pada kehamilan karena pembentukan eritrositnya itu lebih lambat daripada pembentukan plasmanya, sehingga kadar Hb-nya turun. Yang pertama itu. Nah, yang kedua juga di dalam disertasi ini disampaikan bahwa pada orang hamil itu juga terjadi penurunan Hb oleh karena pengaruh hepsidin yang turun. Betul ya? Kalau saya nggak salah membaca. Betul, hepsidin yang turun. Ya, hepsidin turun. Nah, maksud yang ingin saya tanyakan, kalau memang kadar hepsidin ini turun, ini kan mungkin berbeda dengan proses yang saya sampaikan di anemia fisiologis. Jadi proses anemia fisiologis pada orang hamil plus penurunan kadar hepsidin ini memang berbeda atau sama? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari pimpinan sidang, Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis OBGYN, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi, dan beliau merupakan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pertanyaan pertama terkait anemia fisiologis, terjadi penurunan hemoglobin selama kehamilan. Betul, jadi selama kehamilan memang mekanisme penurunan hemoglobin itu terjadi umumnya mulai terlihat dari trimester kedua. Proses penurunan kadar hemoglobin pada anemia fisiologis ini diakibatkan seperti yang tadi disampaikan, pembentukan eritrosit yang melambat serta peningkatan plasma yang meningkat. Sebetulnya mekanisme ini merupakan kondisi fisiologis yang semata-mata mempersiapkan ibu hamil untuk proses persalinan, untuk mensiasati kehilangan darah selama proses persalinan. Namun pada kasus ibu hamil yang mengalami hepsidin, penurunan kadar hepsidin ini ditemukan sebagai upaya, terutama ditemukan pada ibu-ibu hamil yang memang kebutuhan Fe di dalam tubuhnya itu mengalami peningkatan, sehingga hepsidin mengalami penurunan, mengakibatkan penyerapan Fe oleh ferroportin mengalami peningkatan dalam makanan, serta pelepasan Fe yang dilakukan oleh sel-sel penyimpan Fe itu meningkat, sehingga Fe di dalam tubuh itu terus mengimbangi supaya tetap di dalam batas normalnya dan digunakan untuk pembentukan eritrosit Fe, namun sebagian besar ditransferkan ke dalam fetus untuk proses perkembangan janin. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada para undangan akademis. Kesempatan pertama saya berikan kepada Profesor Kajung Marijan PhD. Saya persilakan Prof. Kajung. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Bus atas kesempatannya. Pak Gilang, selamat atas capaiannya, sudah lama ditunggu dan alhamdulillah hari ini terwujud.
penelitian yang menarik ya. Nah, di akhir nanti nanti kan ada misalnya ada produk macam obat atau apa gitu. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira sampai ke sana itu butuh berapa tahap dan berapa lama sampai sana? Itu pertama. Yang kedua adalah kalau nanti misalkan untuk sampai pada produk obat, apakah obat ini bisa dipakai untuk gejala anemia seluruhnya ataukah anemia tertentu? Karena anemia kan macam-macam tadi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dari Profesor Kacung Marizan PhD. Jadi disampaikan pertanyaan bahwa apakah berapa lama proses penelitian hingga dihasilkan suatu produk dan apakah mungkin produk yang dihasilkan ya Prof itu bisa digunakan untuk anemia jenis yang lain. Baik, terima kasih. Untuk proses atau berapa lamanya sesuai yang saya paparkan pada hari ini masih banyak jalur yang memang harus perlu saya teliti Prof. Dan jalur-jalur ini yang mungkin nanti akan memperkuat dan pada prinsipnya hingga saya bisa menemukan proses ditemukannya biomarker yang memang bisa digunakan untuk melakukan diagnosis anemia inflamasi pada ibu hamil. Nah, dan proses ini saya sangat optimis karena mohon izin beliau merupakan wakil rektor 1 dengan kondisi umur saya yang saat ini, penelitian di sana yang cukup luar biasa, apalagi LPPM sudah di klaster utama. Insya Allah dengan support penuh dari institusi di tempat saya bekerja, rasanya mungkin itu bisa lebih cepat. Tapi saya tidak bisa menjanjikan karena trial and error itu sangat mungkin terjadi. Tapi saya optimis 3 tahun mungkin sudah bisa mungkin model ini bisa kita keluarkan. Nah, untuk apakah produknya bisa digunakan atau tidak untuk anemia yang jenis lain, dalam anemia itu banyak sekali jenisnya dan yang umum memang di Indonesia itu adalah anemia defisiensi Fe dan yang kedua penyebabnya adalah akibat inflamasi ini Prof. Dan kalaupun nanti saya bisa menghasilkan produk untuk diagnosis tadi dan produk tersebut hanya memang bisa digunakan untuk kasus atau untuk diagnosis anemia akibat inflamasi. Itu saja. Terima kasih Prof. Cukup. Baik, terima kasih Prof. Kacung. Selanjutnya Ari Nuswantoro, Master Imunologi. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Budi Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat kami untuk pimpinan sidang, promotor dan penyangga. Wabil khusus dosen saya imunologi Prof. Aryati. Prof. Salam hormat juga untuk ko-promotor saya Dr. Purwo Sri Rejeki. Selamat untuk saudara Promovendus Mas Gilang, senior saya, panutan saya Mas Gilang. Mas Gilang tadi menyampaikan bahwa pada kehamilan itu ada kecenderungan respon imun itu mengarah ke TH1. Nah, apakah dalam penelitian Mas Gilang ini ada bukti dari parameter-parameter yang diukur itu bahwa ini memang kecenderungan ke TH1? Seperti itu. Yang kedua, pertanyaan saya adalah pada kesimpulan di poin terakhir bahwa penurunan besi itu bukan melalui jalur hepsidin. Nah, apakah saudara Promovendus bisa menyampaikan jalur apa yang lain itu sehingga nanti bisa disampaikan di saran, mungkin jalur yang penting misalnya MAPK, jejak stat dan sebagainya mungkin seperti itu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan oleh Pak Ari. Pertama, yaitu apa bukti bahwa TH1 berperan dalam penelitian ini? Dibuktikan, disampaikan bahwa pada ibu hamil normal itu terjadi peningkatan estradiol
dan ini mengakibatkan dominasi dan selama proses kehamilan normal itu terjadi peningkatan dominasi TH2 gitu ya. Namun akan induksi LPS ini akan mengakibatkan dominasi TH1 di mana T helper 1 ini dia berperan